Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matrikulasi Pengauditan. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai silabus dan overview mengenai mata kuliah Matrikulasi Pengauditan ini. Silakan mendaftar di mata kuliah ini melalui tautan elok sistem yang ada di deskripsi video ini dengan kata kunci Corona, Korona. Sekarang kita mulai dengan membahas silabus terlebih dahulu. Intinya adalah kita akan membahas ulang, jadi kita akan mereview apa yang sudah kalian pelajari di mata kuliah pengauditan 1 dan 2 di S1 kemarin, sehingga menggabungkan materi yang ada di pengauditan 1 dan pengauditan 2. Mulai dari dasar-dasar untuk melaksanakan audit di pengauditan 1, mulai dari memahami apa itu pengauditan, langkah-langkah dalam melaksanakan audit, pemahaman pengendalian internal, bukti-bukti audit, dan prosedur audit. Terus kemudian setelah MIT nanti dilanjutkan dengan pelaksanaan audit pada masing-masing siklus akuntansi, mulai dari siklus penerimaan, pengeluaran, sampai ke siklus pelaporan. Kemudian nanti akan kita akhiri dengan penyelesaian audit dan pelaporan audit. Kemudian tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk menyegarkan dan memutakhirkan pengetahuan mengenai pengauditan. Karena kita hanya akan menyegarkan ulang, jadi kita akan mereview kembali apa yang sudah dipelajari, terus kemudian jika ada beberapa informasi tambahan yang terbaru, misalnya seperti pengauditan pada masa pandemi, nanti kita akan membahasnya di mata kuliah ini. Kemudian berikutnya saya yang akan mengampu mata kuliah ini, nama saya Gunawan Wibisono atau biasa dipanggil Gunggu. Untuk pembahasan detail mengenai mata kuliah ini atau kalau ada yang ditanyakan tentang materi-materinya, bisa kontak saya di sosial media account lewat WhatsApp. Atau nanti kalau kita menggunakan Webex Team, kita juga bisa menggunakan aplikasi Webex Team untuk bahasan sebagai alternatif dari WhatsApp. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana metode perkuliahan. Yang pertama, kita akan menggunakan student-centered learning sehingga mahasiswa wajib untuk membaca materi yang akan dibahas. Nanti jadwalnya sudah ada di silabus, materi bahasanya apa saja. Di situ sudah ada semuanya. Sebelum datang ke kuliah, mahasiswa harus membaca materi yang akan dibahas di dalam perkuliahan. Terus kemudian juga nanti ada video yang sudah direkam untuk kalian tonton sebelum kuliah dimulai. Terus kemudian kita akan ada seminar secara daring, baik itu yang sinkron dan asinkron. Kalau yang asinkron tadi saya akan membuat satu video mengenai materi yang dapat ditonton sebelum kuliah dimulai, itu yang asinkron. Nanti akan saya unggahkan di YouTube. Sedangkan yang sinkron nanti kita akan menggunakan aplikasi Webex, Webex Meet atau Webex Team, sehingga kita bisa berdiskusi secara langsung menggunakan aplikasi ini. Nah, di situ nanti mungkin saya akan sedikit memberikan beberapa materi tambahan, selain nanti kita akan mendiskusikan materi yang sudah ada di buku dan yang sudah kalian baca sebelumnya, serta di video yang sudah kalian tonton sebelumnya. Selanjutnya untuk diskusi daring, tadi pada sesi seminar daring sinkron, di situ juga kita bisa secara langsung untuk diskusi secara sinkron di aplikasi Webex nanti. Selain itu juga biasanya untuk diskusi sinkron dan seminar daring sinkron tuh maksimal hanya 1 jam supaya tidak capek dan bosan. Nah, sisa waktunya itu dipakai untuk diskusi asinkron menggunakan forum diskusi yang sudah saya siapkan di Elok. Jadi nanti kalian bisa posting pertanyaan di forum diskusi tersebut berkaitan dengan topik, atau ada temannya yang ingin bantu menjawab pertanyaan juga bisa. Selain itu juga kalian ingin misalnya ada yang presentasi, terus merekam presentasinya diupload di YouTube, terus kemudian nanti linknya atau tautannya diposting di forum diskusi untuk nanti didiskusikan bersama-sama teman-temannya.
Selain itu juga untuk tugas-tugas PR dan kuis juga sudah saya siapkan nanti di situs Elok. Kuisnya mendadak, tapi ya tiap pertemuan akan ada kuis berkaitan dengan materi yang sudah kalian baca dan video yang sudah saya unggahkan. Untuk kuisnya biasanya soalnya pilihan berganda sehingga nanti langsung dapat melihat hasilnya. Terus kemudian untuk selain itu berkaitan dengan ujian, kalau ujiannya nanti secara daring juga akan dilakukan di Elok sehingga untuk pertanyaannya mungkin lebih kaya, jadi ada pilihan berganda tapi juga ada pertanyaan esai yang mana nanti perlu dicocokkan terlebih dahulu sehingga nilainya mungkin keluarnya agak belakangan. Dan yang terakhir adalah partisipasi. Partisipasi ini wajib sehingga kalian bisa partisipasi secara sinkron lewat seminar daring tadi atau diskusi daring lewat Webex. Juga ketika kalian memposting pertanyaan atau mencoba menjawab pertanyaan dari temannya atau saya di forum diskusi juga termasuk dalam partisipasi. Dan partisipasi ini tadi wajib, sifatnya adalah wajib ain ya, jadi semua harus berpartisipasi. Jika ada salah satu mahasiswa yang tidak berpartisipasi, maka nilai satu kelas akan saya kurangi satu tingkat. Dari A jadi A minus, atau dari A per B jadi B plus, misalnya seperti itu. Sehingga usahakan teman-temannya didorong untuk semuanya pernah berpartisipasi. Nah, berikutnya untuk peraturan perkuliahan ada dua, terutama yang pertama adalah peraturan akademik. Dalam peraturan akademik selalu hindari adanya plagiarisme di dalam pelaksanaan tugas. Terus kemudian untuk kehadiran, meskipun kita menggunakan sesi sinkronisasi daring, kehadiran tetap dihitung. Nanti kalian bisa mengisi kehadiran melalui aplikasi SeaMaster dan atau kita menggunakan sistem Elok. Berikutnya, segala kecurangan akademik juga tidak dapat ditoleransi, hampir sama dengan plagiarisme. Kalau plagiarisme itu langsung tidak lulus, kalau kecurangan akademik tergantung kasus per kasus. Jika parah, bisa mengurangi nilai sampai ke tidak lulus. Kemudian, khusus untuk matrikulasi ini tidak ada ujian susulan atau pengganti ujian sama sekali dengan alasan apapun juga. Ya, sehingga kalian sudah melaksanakan ujiannya dari rumah, sehingga dengan kondisi apapun masih tetap bisa melaksanakan ujian. Terus kemudian aturan yang kedua berkaitan dengan kelas daring. Jadi meskipun kita ketemunya hanya secara daring, tapi tetap ada aturannya. Misalnya dari sisi pakaian, paling tidak yang tampil lewat video itu usahakan pakaiannya yang rapi dan sopan. Terus kemudian selama sesi sinkron itu video selalu harus nyala supaya kita tahu keberadaan masing-masing dan tahu memang sedang konsentrasi mengikuti perkuliahan yang sesi sinkron. Kemudian tata cara dalam menjawab pertanyaan atau bertanya secara daring sinkron seperti apa, juga secara asinkron nanti seperti apa ya. Jadi tolong diperhatikan. Terus berikutnya itu referensi buku yang akan kita gunakan adalah bukunya Boyinton edisi 8. Sebenarnya buku yang cukup lama ini, akan tetapi kalau kalian kesulitan dalam mengakses buku ini, mungkin dulu waktu S1 tidak menggunakan ini, kalian bisa menggunakan bukunya Ahrens. Di Elok nanti juga saya sediakan tautan ke buku yang bisa dipinjam ke perpustakaan secara daring. Bukunya Ahrens edisi terbaru, isinya hampir sama intinya, cuman ada beberapa hal yang terbarukan di bukunya Ahrens. Berikutnya untuk penilaian, tadi partisipasi wajib hukumnya gitu ya, dan partisipasi ini nilainya cukup tinggi sebesar 20%. Tugas dan PR 15%, diskusi presentasi nanti 15%, terus kemudian sisanya 50% dibagi 2 menjadi UTS dan UAS. Nah, khusus untuk partisipasi dan anggota kelompok, nanti kalian bisa mengakses lewat ini snkgunggu.com. Nanti akan saya tampilkan video tutorialnya setelah ini. Kalian bisa melihat caranya bagaimana mengisinya. Mohon maaf videonya dalam bahasa Inggris, nanti tolong diterjemahkan sendiri.
Tugas PR nanti asisten atau saya yang akan menilai. Diskusi nanti kalau kalian diskusi di forum atau diskusi di sesi sinkron, saya juga akan yang menilai. Sedangkan UTS dan US nanti secara otomatis sistem ujian yang akan menilai. Kecuali yang EC nanti tetap saya nilai secara manual. Konversinya seperti ini, intervalnya 5, A, A minus, A per B, dan seterusnya. Okay, hello everyone. Now I'm introducing you the system nilai kejujuran. This is the system that I created to input your participation mark and as well as managing some of your grades. Now what you can do is that first you need to log in by using your student identification number. I'm going to use your friends as an example, like that. And if the password is not changed, then the password should be the same, which is your student identification number. I advise you to change your password immediately after you got the password, then log in. Okay, now in this case, what I can do in the system is to choose the courses that I subscribe to, for example here, and then I choose the meeting. Like for example on the 14th meeting, and then I'll look at it. Okay, so in the 14th meeting, now if I participated by like conducting discussion, which is the synchronized session participation, or in the asynchronized session participation in the discussion forum. So I'm going to choose I participated twice, and I think that the 2 participation is a very good participation, so I'm going to give myself a 4%. I click save, and my participation mark is being saved. Now, other than participation mark, you can also change your password here. Don't forget to change your password, and of course you can see your temporary grades or final grades. But the other thing is that you can see your team members here. Just click on the team members and then look at the courses that you are subscribed to, and then show. These are your team members. Yeah, don't forget to input your participation marks after every sessions that you have conducted. Nah, yang terakhir adalah perencanaan kuliah. Kuliah ini dimanfaatkan jadi 10 sesi dari 14 sesi, dan banyak sekali bacaan yang harus kalian baca. Untuk nanti sesi pertama kita akan bahas mengenai pengauditan dan lingkungan pengauditan. Terus kemudian sesi kedua kita akan bahas mengenai pengauditan, perencanaan pengauditan dan bukti audit. Ada yang kurang. Terus kemudian sesi ketiga kita akan bahas mengenai kertas kerja. Sesi keempat mengenai perikatan, materialitas, resiko, dan strategi audit. Kemudian sesi kelima ada 2, pengendalian internal atau pemahaman pengendalian internal dan metodologi audit. Jadi di sini belajar mengenai sampling audit. Setelah itu ada ujian MIT, dan selanjutnya sesi ke-6 sampai ke-9 itu kita bahas mengenai bagaimana melaksanakan audit di masing-masing siklus atau penerapan apa yang sudah kita pelajari di sesi sebelum MIT di siklus akuntansi sebuah perusahaan. Dan terakhir di sesi 10 kita selesaikan dan kita laporkan hasil audit kita. Setelah itu kita review dan bahas ulang apa yang sudah dipelajari. Nah, demikian pembahasan sedikit mengenai silabus. Jika ada pertanyaan yang lebih detail bisa ditanyakan melalui e-log atau bisa lewat WhatsApp saya secara langsung, atau kalau kalian mau bikin grup WhatsApp bisa, atau nanti bisa kita buat tim di Webex Team. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan silabus. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di sesi perkuliahan pertama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.